Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidah, NIM 1710118320. Di sini saya akan membahas pada bab 11, yaitu regresi pada mata kuliah Kolokium Statistika. Regresi ini memperkirakan hubungan tersebut dari satu variabel dengan variabel lainnya dengan mengekspresikan satu dalam istilah linier atau yang lebih kompleks. Regresi digunakan untuk memprediksi nilai dari satu variabel dalam hal yang lain. Jadi, saya di sini pada bab 11 ini membahas pada bagian 11.1 dan 11.2. Langsung saja kita memasuki 11.1. 11.1 di sini ada pengantar regresi, di mana meninjau gagasan tentang fungsi matematika dan memperkenalkan terminologi baru yang diperlukan untuk analisis regresi. Fungsi adalah matematis hubungan yang memungkinkan kita untuk memprediksi nilai variabel Y yang sesuai nilai yang diberikan dari variabel X. Hubungan seperti itu umumnya ditulis sebagai Y sama dengan Fx. Di sini ada gambar 11.1 yang mengilustrasikan efek dua obat pada tekanan darah dua spesies. Dapat kita lihat di sini, di sumbu X itu obat diukur dalam mikrogram dan di sumbu Y tekanan darah dalam milimeter merkuri atau mmHg. Hubungan hewan yang digambarkan dalam grafik ini dapat diekspresikan oleh rumus Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah fungsi dari X. Kita menyebut variabel Y sebagai variabel terikat, sedangkan X disebut variabel bebas. Besarnya tekanan darah di sumbu Y tergantung pada jumlah obat yang diberikan, yaitu kita lihat di sumbu X. Selanjutnya, di sini dapat kita lihat garis yang tertinggi, yaitu persamaan Y sama dengan 20 plus 7 Y sama dengan 20 plus 15X obat A pada hewan P. Jadi peneliti memberikan 4 mikrogram obat, maka tekanan darah menjadi, kita substitusikan ke persamaan awal. Persamaan awal yaitu Y sama dengan 20 plus 15X sama dengan 20 plus 15 dikali 4 sama dengan 80 mm merkuri. Independen variabel X dikalikan dengan koefisien B atau faktor kemiringan. Selanjutnya, dengan rumus Y sama dengan A plus BX, jika variabel independen sama dengan 0, tergantung variabel sama dengan A. Titik ini adalah perpotongan garis fungsi dengan sumbu Y. Ini disebut perpotongan Y. Ketika X sama dengan 0, akan menghasilkan tekanan darah 20 mm merkuri, yang merupakan darah normal tekanan hewan P tanpa adanya obat. Selanjutnya kita lihat di baris paling bawah. Di sini ada persamaan Y sama dengan 20 plus 7,5X, itu obat B pada hewan P. Jadi tidak ada obat yang diberikan untuk persamaan Y sama dengan 20 plus 7,5X. Selanjutnya, pada tekanan darah di 40 mm merkuri, jadi persamaan untuk efek obat B pada hewan K ditulis sebagai Y sama dengan 40 plus 7,5X. Garis ini sejajar dengan Y sama dengan 20 plus 7,5X obat B pada hewan P. Dalam biostatistik, B disebut koefisien regresi dan fungsinya disebut A persamaan regresi. Menekankan bahwa koefisien regresi adalah variabel Y pada variabel X. Kita tulis B Y kali X. Selanjutnya kita memasuki bagian 11.2, yaitu model dalam regresi. Dalam regresi, hubungan fungsional tidak berarti bahwa
diberikan X, nilai Y harus A tambah BX, melainkan itu berarti nilai yang diharapkan dari Y adalah A plus BX. Perhitungan yang tepat dan uji signifikasi dalam regresi berhubungan dengan dua model. Yang lebih umum ada regresi model 1, sangat cocok dalam situasi eksperimental. Ini didasarkan pada 4 asumsi. Asumsi yang pertama, variabel independen X diukur tanpa kesalahan. Karena itu kami katakan bahwa X adalah tetap. Yang kami maksud dengan ini bahwa sedangkan Y, dependent variabel, adalah variabel acak. X tidak bervariasi secara acak tetapi berada di bawah kendali penyelidik. Jadi pada contoh gambar 11.1 kami telah memverifikasikan dosis obat sesuka hati dan mempelajari respon secara acak tekanan darah variabel. Selanjutnya, asumsi yang kedua, nilai yang diharapkan pada variabel Y untuk setiap nilai yang diberikan. Asumsi yang ketiga, untuk setiap nilai X dari X, Y adalah independen dan normal berdistribusi. Tekanan darah Y ke independen memverifikasikan X sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10 mikrogram. Jadi, respon untuk setiap dosis tidak akan sama setiap individu. Distribusi frekuensi nilai Y atau tekanan darah di sekitar nilai yang diharapkan. Asumsi dasar regresi model 1 adalah bahwa varian tunggal Y sesuai dengan nilai X yang diberikan adalah sampel dari populasi variansi independen dan berdistribusi normal. Asumsi yang keempat atau asumsi yang terakhir adalah asumsi yang sudah biasa. Kami berasumsi bahwa sampel ini sepanjang garis regresi bersifat homoscedastik. Jadi kami mengasumsikan bahwa varian di sekitar garis regresi adalah konstan dan tidak tergantung pada besarnya X atau Y. Banyaknya analisis regresi dalam biologi tidak memenuhi asumsi regresi model 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.